musannif. Wa in ala ta'liqi fiha qad hukim, dan jika dihukumi fiha padanya, pada qadiyah di atas afan wa awalu ya, wal awalul mawdu fil hamliyah wal akhirul mahmulu bisawiyah. Wal awalu, dan lapan yang pertama al mawdu disebut mawdu fil hamliyah dalam qadiyah hamliyah, wal akhiru, dan lapan yang terakhir al mahmulu disebut mahmul bisawiyah secara sama rata. Lama faragha min taqsimil hamliyah, ketika musannif selesai bicara tentang qadiyah hamliyah, akhadha yatakallamu ala tasmiyati juz'aiha, mulailah musannif berbicara atas tasmiyah, memberikan nama juz'aiha, dua bagian dari qadiyah hamliyah gitu. Jadi pada tiap-tiap qadiyah di sana ada juz, ada bagian-bagian, ada dua bagian. Nah, sekarang kita bicara dua bagian yang ada pada qadiyah hamliyah gitu. Wa yani madaki ya musannif anal manatiqa tasallahu ala tasmiyatil mahkumi alaih wa huwal juzul awal mawdu'an. Bahwasanya ahli-ahli mantik mereka sepakat untuk menamakan al-mahkum alaih, yaitu bagian yang pertama disebut mawdu'. Jadi dalam qadiyah hamliyah al-juzul awal yusama mawdu'an wal mahkumi bihi, dan sepakat untuk menamakan al-mahkum bi wa huwal juzul akhir, bagian terakhir mahmulan disebut mahmul. Jadi dikenalkan pada yang namanya juz'a al-qadiyatil hamliyah, dua bagian qadiyah hamliyah, yang pertama disebut mawdu', yang kedua mahmul. Wa hadza ma'na qaulina, dan ini ucapan kami, wal awwalul mawdu'u al baita, ai wal juzul awalu bagian pertama, wa wal mahkum alaih, dan dia mahkum alaih yusama dimakan mawdu'an mawdu', wal juzul akhiru bagian yang terakhir, wa wal mahkum bi yusama dinamakan mahmulan mahmul. Baik, kul talal, jika kamu bilang palima sumya hadza awwalu, maka kenapa ini dinamakan ini tuh mahkum alaih awalu sebagai yang pertama, wa hadza akhiru, dan ini akhiru, wa hadza balima, lalu kenapa sumya hadza dinamakan ini awwala yang pertama itu, wa hadza, dan kenapa dinamakan ini akhiru yang terakhir, ma sementara anna qad najidul mahkum bih muqaddaman, sementara sesungguhnya kita telah mendapati mahkum bi muqaddaman duluan. Qama Zaidun, seperti qama Zaidun, mahkum bihinya qama gitu. Fal jawab, maka jawabannya ana wa in kana mutaqaddiman wad'an, bahwasanya lapan qama yang dia sebagai mahkum bi walaupun dia dahuluan, wad'an secara peletakan secara tulisan, bahwa mutaakhirun tab'an, maka dia secara tabiat, secara alami mutaakhir belakangan. Tambih, ini satu tambih. Al-hamliyatu hiya allati yanhalu tarafa ila mufradaini. Qadiyah hamliyah itu qadiyah yang yanhalu terurai tarafaha, dua tarafnya, ila mufradin kepada mufrad. Makanya mau qima fiha binisbati mufradin ila mufrad. Wahya, dan dia qadiyah hamliyah samaniyatun 8. Faya idzan ila samani aiba. Ama taqala salatul penjelasannya. Wa syaratiyatu, dan qadiyah syaratiyah ialah yanhalu tarafa ila jumlataini, yaitu qadiyah yang tarafa dua ujungnya itu terurai kepada dua jumlah. Wa ilahi asyara biqali, dan kepada al inhilalu tarafain ila jumlataini musannif mengisyaratkan biqali dengan ucapannya. Ini mah bicara tentang ajza'ul qadiyah atau tarafal qadiyah, ini juz'a al-qadiyah, tarafa al-qadiyah. Ini kita masih bicara dalam apa? Qadiyah hamliyah. Kenapa disebut hamliyah? Jangan dibilang karena hamil. Nah, ini beda lagi misalnya.
Tentang amal hamil ya. Ya, perhatikan ini. Ketika kita bilang Zaidun qaimun, maka dalam mantik disebut qadiyah hamliyah gitu. Kenapa disebut qadiyah? Karena dia mengandung benar dan salah ya. Mata mala sidqa wal kadhiba lidzati. Kenapa disebut hamliyah? Karena dalam qadiyah ini di mana nahnu nahmil al mahmul alal maudhu. Kita menghantarkan mahmul kepada maudhu. Mana mahmul, mana maudhu? Zaidun qaimun. Zaid disebut makum alaih. Disebut juga qaimun makum bihi gitu. Kemudian Zaid disebut maudhu. Kemudian qaim mahmul. Makanya disuruh dibilang wal awalul maudhu'u fil hamliyah wal akhirul mahmulu bisawiyah. Sehingga Zaidun bisa disebut makum alaih, bisa juga disebut maudhu. Qaim disebut makum bihi, bisa juga disebut mahmul. Ya dari segi arti jelas. Kenapa mahmul alaih? Berarti kan dihukumi atasnya. Kenapa qaimun makum bihi dihukumi dengannya? Karena ketika kita bilang Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Berarti di sini kita menghukumi Zaid dengan hukum berdiri. Kita menetapkan hukum berdiri bagi Zaid. Sehingga Zaid disebut makum alaih. Ay makumun alaih bil qiyam. Dia dihukumi dengan hukum berdiri. Nah, qaimun disebut makum bihi. Karena kata qaimun ini dihukumi dengan hukum ini dan diterapkan pada Zaid. Itu ya. Bisa juga Zaidun disebut maudhu. Maudhu itu kan yang menjadi topik inti. Maudhunya, topik intinya. Mahmul, sesuatu yang dihantarkan dan dibawa kepada maudhu. Itu sama aja penjelasannya sebenarnya. Zaidun qaimun, Zaidun disebut maudhu, qaimun disebut mahmul. Nah, kenapa disebut maudhu? Karena wudi alaihi mada sifatul qiyam. Qaimun disebut mahmul li'annahu humila alal maudhu. Li'anna hadhihi sifah wa ya al-qiyam mahmulun alal maudhu. Itu sama aja jadi intinya. Tapi dalam mantik lebih dikenal maudhu mahmul. Sehingga maudhu dan mahmul itu disebut juz'a al-qadiyah al-hamliyah. Dua bagian dari qadiyah hamliyah. Yang pertama maudhu, yang kedua mahmul. Kemudian disebut juga tarafa al-qadiyah al-hamliyah. Dua ujung dari qadiyah hamliyah. Apa sih qadiyah hamliyah? Ma hukima fiha binisbati mufradin ila mufrad. Qadiyah yang dihukumi padanya binisbah, dengan menghubungkan mufrad pada mufrad. Zaid mufrad, qaim mufrad. Sehingga maudhu dulu, mahmul dulu. Maudhu dulu baru mahmul. Nggak bisa kita ada mahmul, kita mahmul tapi tanpa maudhu nggak bisa. Karena pada prinsipnya seperti dibilang tadi, secara lafaz betul Zaidun mubtada qaimun khobar dalam nahwu ya. Tapi kalau secara mana, qaimun ini disebut wasfun lil mubtada fil makna. Dia menjadi sifat bagi mubtada secara makna gitu. Bisa dipahami sampai sini ya? Ya khalas. Jadi nisbah di sini.
Kemudian yang seperti ini, qoma Zaidun. Maqum alaihnya mana? Maqum alaihnya qoma Zaidun. Ya Zaidun. Maqum bihinya tetap koma. Kok dia duluan? Komanya katanya maqum bi belakangan. Katanya mahmul dulu belakangan. Berarti kalau koma Zaidun, mana maqum alaih? Zaidun. Mana maqum bihi? Koma. Mana maudhu? Zaidun. Mana mahmul? Koma. Mana maqum alaih? Zaidun. Maqum bihi? Koma. Kok dia duluan? Dijawab tadi di situ dibilang, walaupun koma dia secara penulisan duluan, penyebutan duluan, tetapi secara tabiat dia belakangan. Kenapa? Karena tetap saja kita kembali ke prinsip awal, Zaidun adalah zat. Sementara koma, katakanlah kita melihat qiyam, masdarnya dia adalah sifat. Zaidun zat, berdiri sifat. Sehingga kita kembali kepada kaidah apa itu dalam tauhid, dalam akidah, apa itu zat? Azat maqamat binafsiha, sesuatu yang dia berdiri sendiri. Kalau sifat maqamat bi ghairiha, sesuatu yang nggak bisa berdiri sendiri tetapi dia melekat dan menempel pada zat. Jadi intinya sifat berdiri itu melekat pada Zaid, sehingga Zaid dia adalah zat. Makanya Zaid tetap dalam ilah ini, walaupun dibilang qoma Zaidun, Zaid tetap maqum alaih, qoma maqum bihi, gitu. Bisa dipahami ya? Tapi nggak apa-apa ya, biasa baca kayak gini kadang-kadang pilek dikit. Karena apa ya, bukan virus, bakteri, virus pilek bakteri pilek, terserah dah pemberian namanya ya. Dia senangnya yang dingin-dingin apa yang hangat-hangat? Yang dingin-dingin gitu ya. Kalau yang hangat-hangat dia ogah gitu, kepanasan, mati. Yang dingin-dingin dia senang. Makanya kalau lagi pilek, kita minum air hangat, nyalain kompor, kita di dekat situ, itu agak enak ya, karena hangat. Apalagi sesudah itu ada matahari, kita jemur di matahari. Nah itu ya. Kemudian apa yang dimaksudkan bisawiyah? Bisawiyah itu maksudnya begini, ketika kita menghukumi, ketika kita jadikan Zaidun qaimun, Zaidun kita jadikan maudhu, qaimun mahmul, Zaidun kita jadikan maqum alaih, qaimun maqum bihi. Nah ketika kita terapkan, kita hukumi Zaid sebagai maqum alaih dengan hukum berdiri qaimun ya, itu kita hukumi secara totalitas. Artinya hukum mahmul yang diterapkan pada maudhu itu mencakup seluruh anggota maudhu, gitu. Itu namanya bisawiyah. Jadi secara rata dia dihukumi, bukan berarti kita hukumi maudhu dengan hukum mahmul itu sebagian-sebagian, enggak, tapi secara totalitas dia diterapkan hukum ini pada afradul maudhu, seluruh anggota maudhu. Nah itu artinya bisawiyah. Itu salah satu artinya ya. Bisa juga secara umum di sini adalah bahwa untuk membentuk qadhiyah hamliyah, dia ketika qadhiyah hamliyah terdiri dari maudhu dan mahmul. Maudhu dan mahmul di sini juga artinya perannya sama-sama. Dengan kedua anggota dan bagian tersebut terbentuklah qadhiyah hamliyah. Gak mungkin qadhiyah hamliyah dia terdiri dari maudhu doang tapi mahmulnya nggak ada, nggak bisa. Harus ada maudhu dan seterusnya, maudhu mahmul. Atau nggak bisa juga qadhiyah hamliyah dia terdiri bagiannya cuma satu doang, yaitu mahmul, tapi maudhunya nggak ada, itu juga nggak bisa.
Wa in ala ta'liqi fi aqad hukim. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ala ta'liqi fi aqad hukim wa in ala syartiyyah wa tanqasim. Aidan bila syartiyyah muttasilah wa mithluha syartiyyah munfasilah. Islamul muqaddamun wa tali amma bayanu dzati fisali ma'al jabat talazuma aini wa jabun fisali dunamaini ma'al jabat tanafuran bainahuma aslam wa kaidatun wa tu'lana nani mujabin aw qulubin aw huma wa huwa hakikiyun aw kunsutu alama al-qadiyatu syartiyatu allati yuhkamu fiha al-ta'alimi ay wujud yadda qadiyataiha mu'allaqun ala wujudil ukhra aw ala asliha wa hiya qismani muttasilatun wa munfasilatun wal juz'ul awwalu minhuma yusama muqaddama wa tsaniyah wa muttasilatu hiya allati yuhkamu fiha bil wujudil ukhra aw la wujudana wa hiya allati tujibu qalbuna bainal bainah nahnu law kana fihi ma'alatun wa qawla qadata Wabakawalnya penyegaran untuk kewanatan dan namun begitu. Wabikah rumah dalam iman. Ya ada deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ala ta'liqi fi aqad hukim. Asalnya wa in hukima fiha wa in qad hukima fiha, dan jika sungguh telah diputuskan fiha padanya pada qadiyah ala ta'liqi dengan landasan ta'liq, mengkaitkan qadiyah pertama kepada qadiyah yang kedua gitu. Nah, kalau terjadinya seperti itu, fa inna syartiyatun, maka dia disebut qadiyah syartiyah gitu. Jadi karena ada syarat masyrut di sana, dia ada kaitan antara qadiyah pertama, qadiyah kedua dengan dikaitkan dengan qadiyah pertama. Wa tanqasim, dan terbagi qadiyah syartiyah aidan juga ila syartiyatin muttasilah, kepada syartiyah muttasilah, wa mithla, dan seumpama syartiyah muttasilah yang dia juga merupakan bagian dari qadiyah syartiyah, syartiyatun munfasilah, syartiyah munfasilah, juz'ahuma muqaddamun wa tali, dua bagian dari keduanya, dari qadiyah syartiyah muttasilah dan munfasilah, muqaddamun wa tali, namanya muqaddam dan tali. Kalau dalam qadiyah hamliyah, bagian di sana dua bagian, yang pertama disebut maudhu, yang kedua mahmul. Nah, dalam qadiyah syartiyah baik muttasilah ataupun munfasilah, bagian dari qadiyah tersebut syartiyah tadi dibagi dua, yaitu muqaddam dan tali. Amma bayanu dzatil litisali, adapun penjelasan qadiyah syartiyah yang memiliki ittisal, hubungan nyambung antara muqaddam dan tali, ma aujabat talazumal juz'aini, yaitu qadiyah syartiyah yang menetapkan talazumal juz'aini, saling kelaziman antara dua bagian tadi, muqaddam dan tali. Artinya antara muqaddam dan tali itu talazum. Ada muqaddam, ada tali, ada muqaddam. Jadi nggak pernah terpisah, dia talazum, nempel terus. Kalau zaman dulu kayak perangko. Kalau orang sekarang bilang setia seumur hidup, nempel terus gitu. Wa dzatul infisali duna maini ma aujabat tanafuran bainahuma. Nah, kalau syartiyah yang memiliki infisal, qadiyah syartiyah munfasilah, yaitu qadiyah yang menetapkan adanya tanafur. Tanafur itu ya lawan dari talazum. Tanafur itu saling menghindar, saling kabur. Bainahuma, antara keduanya, muqaddam dan tali. Antara muqaddam dan tali dia tidak talazum, tidak saling terkait. Jadi hubungannya itu bukan hubungan talazum, keterkaitan yang erat, bukan, tetapi malah tanafur, bertentangan. Al-samwa bagian-bagiannya, bagian qadiyah syartiyah munfasilah,
salah satunya itu tiga. Faltu lama, maka adalah diketahui yang tiga ini mani'u jami'an au khulwin au huma. Pertama disebut qadiyah syartiyah munfasilah mani jama' gitu ya, au khulwin. Yang kedua qadiyah syartiyah mani khulwin ya. Au huma tak keduanya mani jama' wa khulu ya. Wa huwa, dan dia ini yang terakhir yang huma tadi itu mani jama' wa khulu al haqiqul akhassu, dia disebut yang sejati al akhas, yang paling khusus. Fa'lama, maka benar-benar ketahui oleh kamu. Jadi kita bacain sholat sampai habis ya. Kalau kita baca semua habis bisa nginep, besok sore baru habis. Al-qadiyatu syartiyah, qadiyah syartiyah allati yukamu fi ala ta'liq, yaitu qadiyah yang dihukumi padanya dengan jalan ta'liq. Ta'liq itu mengkaitkan tali dengan muqaddam, muqaddam dengan tali gitu. Jadi ada keterkaitan. Apakah keterkaitannya tadi talazum, tasahub, saling bersahabat, atau keterkaitannya tanafur atau takhaluf, bertentangan gitu. Itu guys ya. Wujudi ihda qadiyataihima, wujudi ihda qadiyataiha mu'allaqun ala wujudil ukhra. Adanya salah satu qadiyataiha, dua qadiyah yang ada pada qadiyah syartiyah. Mu'allaqun itu dikaitkan ala wujudil ukhra, atas adanya qadiyah yang lain. Jadi diingat kembali ya, bahwa qadiyah syartiyah itu di sana ada dua qadiyah, kemudian dijadikan satu, sehingga qadiyah syartiyah itu dia tersusun antara dua qadiyah. Makanya dikatakan ma hukima fiha binisbati qadiyatin ila qadiyatin ukhra gitu. Atau ala naf'iha, atas menafikannya. Wujudi ida qadiyataiha mu'allaqun ala wujudil ukhra au ala nafiha, menafikan nisbah tadi itu, nisbah yang sifatnya ta'liq ya. Wahia, dan dia qadiyah syartiyah qismani dua, au nafiha atau nafi, menafikan, berarti menafikan ta'liq, menafikan al-madhkura itu ta'liq. Wahia, dan dia qadiyah syartiyah qismani muttasil munfasilah, wal juzul awal minhuma, dan bagian yang pertama dari kedua qadiyah tadi yusama muqaddaman, disebut muqaddam, wasani yang kedua talian tali. Itu bahasanya begitu ya. Muqaddam artinya didahulukan, tali mengikuti. Kalau dalam nahwu disebut apa? Syarat dan jawab syarat gitu. Ya, tetapi kita tidak bisa ngacak-ngacak istilah tadi, kita nggak bisa terapkan dalam mantik. Oh, ini namanya jawab, ini namanya syarat, ini jawab, nggak bisa gitu kan. Tetap digunakan ilmu mantik istilahnya, karena masing-masing istilah ya dia harus digunakan pada tempatnya gitu. Ya mau begitu kan ya. Istilah kedokteran jangan sekali-kali diterapkan pada istilah apa, pada dunia politik, pusing malahnya deh. Lanjut. Fal mutasilatu, maka qadiyah syartiyah mutasilah nyambung ya. Iyalati yukamu fiha, yaitu qadiyah yang kepadanya biluzumi qadiyatin di ukhra, dengan tetapnya satu qadiyah bagi yang lain. Aula liluzumiha, atau bukan liluzumiha, bagi keluzumannya, kelaziman keterkaitan qadiyah dengan yang lain, luzum atau ghairu luzum gitu. Wa yallati tujibu talazuma baina juz'aiha, naw kana fi ma alihatun illallahu la fasadata, wa qaqalina in kanati syamsu tali'ah fannaharu mawjudun. Adzan.
Jadi kita ya. Fal mutasilatu maka qadiyah mutasilah yallati yukamu fiha, yaitu qadiyah yang dihukum padanya biluzumi qadiyatin ukhra, bagi lazimnya. Lazim itu artinya melekat, nempel, keterkaitan yang erat antara qadiyah dengan qadiyah yang lain. Aula liluzumiha, atau tidak bagi kelazimannya gitu. Wa yallati tujibu talazuma baina juz'aiha, dia qadiyah syartiyah mutasilah yang menyebabkan talazum, saling keterkaitan antara dua bagiannya, antara muqaddam dan tali. Nah, sumpama lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Lau kana seandainya ada fima pada keduanya, langit dan bumi, alihatun Tuhan-Tuhan, illallahu selain Allah, la fasadata, niscaya langit dan bumi rusak. Ini sekaligus menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran banyak mantik. Ya, semuanya pakai mantik. Salah satunya contohnya itu. Lau kana fima aliyatun illallah la fasadata. Seandainya ada pada langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, kalau pada langit bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, la fasadata, niscaya langit dan bumi rusak. Lanjutan kias ini adalah lakinnahuma lam tafsuda, tetapi langit dan bumi pada kenyataannya rusak. Pada kenyataannya nggak rusak, beres-beres aja gitu. Maka nanti natijanya kesimpulannya falam takun fihima alihatun ghairullah, maka tidak ada pada langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, yang ada hanya Allah gitu. Wa qaulina in kanati syamsu tali'a, jika matahari terbit, fannaharu maujud, maka siang itu ada. Itu kan saling keterkaitan. Kalau ada matahari terbit, siang ada. Mana muqaddamnya? Muqaddamnya kanati syamsu tali'a. Mana talinya? Atalinya annaharu maujud. Kemudian adat yang mengkaitkan antara muqaddam dan tali, antara qadiyah pertama, qadiyah kedua, itu menggunakan adat syarat, yaitu in. Lalu kemudian di sesudahnya ada fa jawab. Ingka nati syamsu tali'atan. Ya, jadi memang kenapa disebut qadiyah syartiyah? Karena di sana ada adat syarat gitu. Nah ini kok mana? Ini siang apa malam ini? Matahari terbit enggak sesungguhnya? Matahari terbit siang ini dia. Mana matahari enggak kelihatan? Karena ketutup awan gitu. Fajuzahuma, maka bagian keduanya mutalazimani, dia saling melazimkan. Dia saling melazimkan. Antara muqaddam, antara tali dan muqaddam saling melazimkan. Ada matahari, terbit matahari siang, tidak terbit matahari, ya siang nggak ada, masih malam gitu. Wal munfasilatu, dan qadiyah munfasilah ialah yukamu fiha, yaitu qadiyah yang dihukum padanya bimtina ijtima'i qadiyataini fa aktsara fi sidqi, yaitu dengan tercegahnya kumpul dua qadiyah atau lebih fi sidqi, dari kebenaran dalam terapannya gitu. Ya, artinya kalau qadiyah syartiyah munfasilah ini antara muqaddam dan talinya justru malah berlawanan, bertentangan gitu. Wa yalati juzama muta'anidani, yaitu dia qadiyah yang bagian dua bagian keduanya muqaddam tali muta'anidani, dia saling bertentangan. Au seumpama al-alamu imma qadimun aw hadis, mana muqaddamnya qadim, al-alam qadim, mana talinya al-alam hadis. Nah di sini antara qadim dan hadis muta'anidani, keduanya bertentangan. Nah kalau bertentangan itu tidak saling terkait, tidak saling bersambung, malah ikhtilaf, malah tanafur, malah ta'anud, itu jangan ragu lagi, itu qadiyah syartiyah munfasilah, karena bisa gitu. Wa zaidun imma hayyun aw mayyitun, Zaid ada kalanya dia mati atau ada kalanya itu atau mati. Zaid dia dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Nah antara hidup dan mati sama, bertentangan.
nggak bisa kumpul hidup dan mati pada satu orang. Nah itu namanya qadiyah syartiyah munfasilah. Ya, diambil dari kata infisol aja. Infisol itu kan pisah, berarti tidak bisa bersatu, tidak terkait secara talazum, enggak gitu ya. Kalau kaitan mah ada gitu ya, syartiyah. Cuman kaitannya di sini, hubungannya di sini bukan tasawuf, bukan talazum, tapi ta'anud, saling bertentangan. Sehingga dia bukannya nyambung, tapi pisah. Infisol, dia tidak bisa bercampur dua qadiyah tadi. Nah kalau seperti itu namanya qadiyah apa? Syartiyah munfasilah. Bisa dipahami ya. Jadi secara umum gitu saja untuk gampangnya. Pertama kita pahami qadiyah syartiyah muttasilah. Kenapa disebut syartiyah? Kenapa disebut qadiyah? Karena dia bisa mengandung benar atau salah li dzatihi. Kemudian qadiyah syartiyah. Kenapa syartiyah? Karena di sana menggunakan adat syarat. Qadiyah syartiyah muttasilah. Kenapa muttasilah? Karena nyambung. Apa yang nyambung? Hubungan antara muqaddam dan tali, hubungannya tasawuf, talazum, saling melazimkan, saling membutuhkan, saling terkait. Tali terkait dengan muqaddam, muqaddam terkait dengan tali. Ketika matahari terbit, maka siang ada. Adanya siang terkait dengan terbitnya matahari terkait dengan siang gitu. Nah itu kalau kayak gitu namanya qadiyah syartiyah muttasilah. Kalau qadiyah syartiyah munfasilah, kenapa disebut qadiyah? Udah paham. Kenapa disebut syartiyah? Udah paham. Sekarang kenapa disebut munfasilah? Karena hubungan antara muqaddam dan tali, dia hubungannya bukan talazum, bukan tasawuf, bukan saling terkait, saling membutuhkan, bukan saling menyertai, bukan nyambung, tapi hubungan infisol, hubungan misah, artinya bertentangan dan gak bisa kumpul. Contohnya tadi dia al-alam imma qadim al hadis. Alam itu ada kalanya dia qadim atau hadis. Antara qadim dan hadis bertentangan, dia tanafur, ta'anud, dia infisol. Nah kalau kayak gitu namanya qadiyah syartiyah munfasilah. Nanti kita lanjutkan pembagian qadiyah syartiyah munfasilah wa ya ala salatati aqsam mani'atil jam'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.